Adapun sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan penyemprotan jalan tidak efektif untuk mengatasi polusi udara. Kepada cnnindonesia.com pada Minggu pagi, Menkes mengatakan kegiatan itu hanya memindahkan polusi dari satu tempat ke tempat lain. Senada dengan Menkes, peneliti BMKG Denny Septiadi juga menyebut penyemprotan air bisa membuat kondisi polusi makin berbahaya. Menurutnya, partikel di permukaan tanah bisa jadi pecah dan menjadi polusi berbahaya. Welcome back to my channel Science Talk with me. Kita coba scroll terkait dengan pemberitaan polusi udara yang ada di Indonesia, Jakarta dan sekitarnya. Mungkin yang pertama kita coba buka data IQR yang menggambarkan karakteristik polutan, sebaran polutan di sekitar Jakarta. Dari data ranking dunia, Jakarta menempati posisi kedua, 176 mikrogram per meter kubik nilainya, di bawah Bangladesh. Cukup memprihatinkan sekali. Kemudian ya merah semua di sini kalau kita lihat. Ada beberapa pertanyaan kritis dari banyak pihak ya, mempertanyakan apa memang Jakarta yang menjadi kota terpolusi yang ada di Indonesia. Memangnya daerah-daerah penyangga lain tidak mengalami hal yang sama. Kita sempat buka juga dari data IQR juga kemarin ya, kita coba nanti tampilkan di sini. Memang pada saat itu ditunjukkan bahwa Jakarta bahkan di bawah nilai dari polusi yang ada di Kota Tangerang, bahkan di bawah mana itu Anyer. Kemudian nyebrang itu ada Bengkulu atau Palembang. Kemudian di utaranya Kalimantan itu bahkan di bawah Sampit. Tapi Jakarta yang dijadikan titik center ya dari penilaian IQR ini. Karena mungkin Jakarta sebagai daerah ibu kota, makanya Jakarta ini ditunjuk sebagai kota yang mewakili Jakarta untuk kualitas udaranya. Mungkin begitu ya. Kita coba bandingkan data IQR kemudian dengan data windy.com. Data windy.com itu juga bisa kita buka secara online. Kemudian juga menunjukkan PM2,5. Jadi kalau kita lihat di sini data-datanya 56, 59, apalagi paling tinggi 60 dan sebagainya. Jadi datanya jauh sekali di bawah nilai yang ditunjukkan IQR. Masing-masing memiliki kriterianya dalam melakukan pengukuran dan model untuk ditampilkan secara visual. Tapi hal yang perlu kita perhatikan lagi bahwa IQR ini adalah perusahaan yang profit oriented. Jadi dia menjual banyak sekali di sini produknya. Kalau Anda scroll di sini, dia menjual air visual outdoor misalnya. Dia jual $389 dan banyak sekali produk di sini. Artinya apa? Artinya ini menunjukkan bahwa IQR ini bisa menjadi tidak objektif dalam memberikan data kualitas udara. Data dari Windy juga kan tadi kan jauh sekali, ini overestimate sekali. Terlepas dari apapun itu, kita juga mengetahui bahwa kondisi Jakarta memang sedang tidak baik ya. Bahkan laporan dari Pak Menkes menunjukkan bahwa kasus ISPA Jabodetabek itu melonjak 200.000 per bulan. Nah, ini menunjukkan kualitas udara yang memang tidak sedang baik-baik saja. Kalau kita kembali pembahasan terkait dengan kualitas udara di Jakarta, masalah yang ada di Jakarta terkait kualitas udara sebetulnya bukan menjadi problem Jakarta saja, ini juga menjadi problem bagi sebagian besar daerah urban yang ada di dunia. Karena tuntutan untuk meningkatkan dari sektor transportasi, pemenuhan transportasi massal, kendaraan, kemudian peningkatan suplai energi, apalagi ya, rumah tangga, industri, sehingga akan mengakibatkan suatu perkotaan itu terjebak dalam penggunaan bahan bakar fosil dan batu bara secara masif. Cina contohnya. Siapa yang tidak tahu produk Cina? Dari yang paling murah sampai dengan yang paling mahal, produknya selalu ada itu. Di Indonesia paling banyak, di Singapura ada, di Jerman ada, di sebagian besar di wilayah dunia lah. Cina belum pernah mengalami kemajuan yang sangat pesat dari sisi industri ini, terutama dari industri rumah tangga. Justru kondisi ini menjadikan Cina lalai dalam menerapkan regulasi yang ketat dari sisi lingkungan. Dia lalai dalam penggunaan bahan bakar fosil, menjadi pengkonsumsi batu bara terbesar, kemudian fosil tadi terbesar, dan outputnya jelas adalah emisi pencemar yang menghasilkan karakteristik terburuk dari polusi udara yang ada di dunia, terutama di Beijing.
pemerintah Cina bekerja keras untuk meningkatkan atau membalikkan kondisi atau keadaan. Mereka bahkan menyatakan perang terhadap polusi. Bukan perang terhadap narkoba, perang terhadap polusi, bayangkan. Dan itu juga ditunjukkan dengan langkah nyata. Mulai saat itu Cina coba untuk membuka semua informasi terkait dengan polusi. Jadi masyarakat pun akan terbangun kesadarannya. Ini juga bagian dari edukasi terhadap budaya masyarakat. Yang susah kan adalah merubah budaya, mindset kita agak susah dirubah kalau seandainya kita juga tidak sadar bagaimana untuk merubah tadi itu budaya dari pemanfaatan energi fosil menjadi energi yang baru dan terbarukan. Ini beberapa contohnya. Di samping itu, kondisi iklim di wilayah benua maritim Indonesia juga akan memperparah karakteristik sebaran polutan. Dan kondisi sekarang pun Juni, Juli, Agustus yang merupakan fase terkuat dari monsun Australia yang jelas kering, kemudian minim uap air, sehingga polutan akan lebih lama mengambang, terutama PM2,5 sulit untuk dibersihkan selain dengan hujan ataupun dengan pepohonan dan sebagainya. Ditambah lagi karakteristik iklim itu diperparah dengan kondisi El Nino saat ini. Bu Menteri juga sudah menyampaikan bahwa identifikasi dari sumber polutan itu ada pada sektor transportasi. 44% sektor transportasi menyumbang emisi terbesar. Di samping itu, sisanya 30% itu di industri ya. Jelas ini membutuhkan penyelesaian yang betul-betul tepat dari sisi transportasi. Kemarin kan sudah bagus tuh Pak Presiden meresmikan LRT yang menjadi transportasi publik. Dan itu juga jelas harus diidentifikasi di mana sektor yang betul-betul menjadi penyumbang emisi terbesar di daerah Jakarta. Kemudian kita coba scroll terkait dengan solusi pemerintah. Pertama, melakukan penyemprotan di jalan, kemudian sekarang di gedung menggunakan water mist. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah? Polutan itu kan terbagi atas PM2,5 dan PM10. Nah, PM10 karena dia lebih berat, dia berada di sekitar permukaan. Ketika dilakukan penyemprotan dengan tekanan yang tinggi, maka akan memecah polutan tadi. Yang terjadi justru PM2,5-nya yang semakin banyak dan meningkat. Memang dilema ya yang dilakukan ini. Seandainya dilakukan penyemprotan menggunakan water mist di gedung misalnya, menurut kami itu juga effortnya terlalu besar dan tidak memberikan dampak yang signifikan dari penurunan kualitas udara. Ketika disemprotkan, seberapa banyak volume air yang mampu disemprotkan? Tentu tidak sama dengan curah hujan ya. Bahkan kemarin sempat dibaca itu 500 liter kalau tidak salah. Dan justru yang ditakutkan malah memiliki potensi menghasilkan hujan asam. Dan ini justru akan membahayakan aktivitas manusia yang ada di bawah gedung. Nah, kemudian pada daerah-daerah yang disemprotkan tadi akan lebih lembab dari daerah sekitarnya. Itu kan seolah-olah menjadikan daerah di situ lebih stabil. Dia akan turun dan dia akan menjadikan daerah tersebut lebih pekat untuk polutannya. Nah, ini yang kita takutkan dari upaya yang dilakukan pemerintah. Justru sebetulnya kita apresiasi langkah spontan Polri dan pemadam kebakaran yang menyemprotkan langsung di jalan. Cuman mungkin dirubah caranya ya. Yang disemprotkan itu adalah tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon yang ada di sekitar perkotaan. Justru pohon-pohon itulah yang akan mampu menyerap sumber-sumber emisi yang ada di perkotaan. Kemudian kita juga tahu bahwa ini Juni, Juli, Agustus fase terkering, di mana pepohonan tadi itu juga sudah jenuh karena terlalu banyak polutan yang harus diserap. Penyemprotan langsung ke tanaman tapi dengan tekanan yang disesuaikan ya, justru akan membantu tanaman itu refresh kembali. Kemudian proses dia melakukan fotosintesis akan dimulai lagi dan mudah-mudahan bisa lebih menghasilkan oksigen tadi untuk kita dan lebih segar untuk daerah-daerah sekitarnya. Mungkin itu yang perlu dilakukan ya. Pertanyaan tentang bagaimana menabur garam untuk modifikasi cuaca. Saya benerin posisi dulu karena ini agak sensitif. Terlepas apapun itu, untuk proses modifikasi cuaca kita tidak membahas tentang proses fisik pembentukannya ya. Nanti akan panjang saya jelaskan di situ. Tapi poinnya adalah ditaburkan garam untuk memodifikasi cuaca. Itu ceritanya. Justru menabur garam pada saat sekarang Juni, Juli, Agustus yang fasenya kering sekali, kemudian jumlah polutan itu banyak, justru menurut saya akan
membuat riskan dan bahkan mungkin lebih meningkatkan konsentrasi polutan yang ada di sekitar Jakarta. Untuk menyelesaikan polusi di urban itu, kita harus paham juga bahwa garam yang ditaburkan itu kan berlaku sebagai partikel higroskopis. Harapannya partikel garam itu mengikat uap air yang ada di sekitar Jakarta dan sekitarnya, ya. Yang notabene minim sekali uap air yang ada di situ. Ketika uap air itu tidak ada, kemudian ditaburkan garam, apa yang akan diikat? Justru dia ketika dilepaskan pada ketinggian tertentu malah akan bergabung menjadi PM2,5, PM10 yang ada di sekitar permukaan. Jadi justru akan memperparah kondisi polutan yang ada di sekitar Jakarta. Kalau kita tahu juga bahwa polutan yang ada di sekarang pun bukan garam tadi, itu juga menjadi aerosol atmosferik yang bisa menjadi inti kondensasi awan. Kan prosesnya begitu dijelaskan oleh Aitken itu. Aitken kan menjelaskan bahwa aerosol itu memiliki potensi untuk menjadi aerosol atmosferik yang menjadi inti kondensasi awan, kemudian berubah fasa dalam proses kondensasi menghasilkan tetes air pada lapisan bawah di freezing level 0 derajat Celcius. Itu mikrofisisnya. Nah, justru polutan ini banyak karena memang tidak ada uap air yang bisa diikat. Proses agregasi itu tidak terjadi sehingga polutan tadi mengambang di atmosfer, mengambang pada sekitar lapisan batas atmosfer yang menjadikan kualitas udara itu buruk. Dan mungkin begitu saran kami terkait dengan penaburan garam. Mudah-mudahan bisa mencerahkan. Kemudian solusi apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan atau menurunkan kualitas udara? Sebetulnya kalau kita lihat bahwa problem Jakarta menjadi kota terpolusi di dunia ini bukan cuma tahun 2023 saja. Kalau kita flashback ke belakang dari tahun berapa itu, 2017, 18, 19, 20, itu juga selalu menjadi problem, terutama di bulan Juni, Juli, Agustus. Artinya solusi-solusi yang instan itu tidak akan menyelesaikan problem menurut saya. Yang kita harus lakukan adalah melakukan upaya-upaya dalam rangka menurunkan emisi secara simultan. Bagaimana caranya? Kita bisa contoh dari beberapa negara maju yang sudah berhasil menurunkan emisinya. Yang pertama adalah regulasi. Regulasi itu merupakan peran dari pemerintah dalam mewujudkan kebijakan terkait dengan iklim. Pemerintah perlu hadir di situ. Pemerintah perlu merumuskan berapa sih ambang batas yang disetujui atau ditoleransi dari emisi yang dikeluarkan dari industri, transportasi misalnya, itu juga harus ditentukan oleh pemerintah. Uji emisi bagaimana tuh kendaraan dilakukan pengujian, bagus juga, itu merupakan suatu upaya untuk menekan emisi yang ada. Kendaraan-kendaraan perlu dilihat, kemudian seberapa banyak dia mengeluarkan emisi, itu juga bagus. Dan regulasi ini juga menentukan bagaimana masyarakat bisa beralih menggunakan public transportasi. Jadi kalau kita mencontoh beberapa negara seperti Swedia, 60% dia menggunakan energi baru dan terbarukan. Termasuk Cina, bahkan mereka mampu menekan industri yang konsumsi bahan bakarnya menggunakan batu bara. Dia tekan, kemudian mencoba dialihkan kepada energi baru dan terbarukan. Transportasinya dirubah. Kalau tadi menggunakan bahan bakar fosil, dia lebih banyak menggunakan bahan bakar non-fosil. Ini juga perlu dicontoh. Atau bisa juga menggunakan PLTN. Nah, PLTN juga merupakan upaya untuk penerapan energi baru dan terbarukan. Ini sebetulnya sudah ditentukan oleh pemerintah sampai dengan 2025. Nanti saya cek di situ kalau tidak salah. 2025 itu pemerintah sudah mewacanakan untuk menggunakan energi baru terbarukan sekian belas persen ya. Nah, dan salah satunya adalah penggunaan PLTN tadi. Kendaraan listrik. Nah, bagaimana kendaraan listrik? Ya, kendaraan listrik juga adalah upaya untuk mengurangi emisi. Berapa banyak negara-negara di dunia yang bahkan sudah membatasi penggunaan kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil. Bahkan ada beberapa negara 2025 itu dia stop untuk bahan bakar fosil. Selebihnya dia menggunakan, hampir semua menggunakan kendaraan listrik. Bisa juga dicontoh demikian. Meskipun ya mahal. Nah, mudah-mudahan nanti pemerintah mencarikan jalan keluarnya, bisa memberikan insentif yang lebih banyak, terutama pada dosen. Dinaikkan gaji dosen biar nanti saya beli itu mobil listrik dengan harga yang lebih terjangkau buat saya ngajar. Ya, mungkin itu yang bisa kita diskusikan ya terkait dengan beberapa
hal scroll tadi kualitas udara yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan, tidak ada tendensi apapun, bisa memberikan solusi untuk kita bersama. Jaga diri, jaga dia, jaga lingkungan. Have a good day, Had to everyone. rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be sour, take a cold shower, scream until you're louder. Work